Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa kepada Allah semoga di dalam kehidupan ini Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, karena bagaimanapun banyak hal yang bisa membuat manusia tergelincir dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, kita semua menjadi manusia-manusia yang tersesat dari jalannya. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah diberikan oleh Rasulullah berupa pengorbanannya dalam membimbing manusia, kita senantiasa juga memperolehnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita semua bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh pimpinan cabang IMM Kota Palopo, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Apalagi kan banyak di antara imawan dan imawati, banyak di antara kalian yang bergelut dalam masalah ekonomi. Bahkan banyak yang hadir itu jurusan-jurusan ekonomi di jurusan ekonomi. Apatah lagi dewasa ini sering kita dapati, sering kita melihat banyak masyarakat muslim itu berkecimpung dalam dunia bisnis. Dan memang seperti itu sebenarnya. Ketika kita melihat sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang tajir. Apa artinya tajir? Kalau orang Indonesia, tajir itu orang kaya. Tetapi kalau tajir itu sendiri itu kan bahasa Arab. Tajir artinya pedagang. Pebisnis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah bahkan sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu melakukan bisnis, perdagangan. Di mana itu Syam? Yordania, Palestina, Lebanon, seperti itu. Bayangkan dari Mekah ke Syam berdagang. Basisnya basis luar negeri. Kalau mungkin di antara kita ada yang berbisnis, ya palingan hanya wilayah Palopo saja, hanya wilayah mungkin Makassar, dan pun kalau misalkan ada yang sudah sampai se-Indonesia, alhamdulillah. Tetapi Rasulullah itu sampai ke negeri Syam itu berdagang. Dan ketahuilah banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membacanya itu kita tercengang terhadapnya. Siapa yang tidak kenal Madinah? Sebelum Islam datang ke Madinah itu dikuasai oleh Yahudi, dan perdagangan terbesar sebelum Rasulullah datang itu perdagangannya Yahudi. Tetapi ala kulli hal setelah sistem bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipakai, maka pasar terbesar di Madinah setelah Yahudi adalah pasarnya Islam, dan kemudian lambat laun pasarnya Yahudi itu turun, dan pasar yang paling besar adalah pasarnya umat Islam, seperti itu. Bahkan banyak sahabat dikenal sebagai pedagang. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Pedagang yang sangat kaya. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, salah seorang kayanya Madinah, dan masih banyak lagi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau seorang Islam mau kaya silakan saja. Orang Islam mau kaya silakan
silakan saja. Salah seorang sahabat yang bernama, siapa lagi namanya ini, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang tahu 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Saya lupa namanya. Tapi riwayatnya seperti ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika sahabat ini sakit, kemudian dia dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, qad balagani al-waja' wa inni dzumalin." Ya Rasulullah, saya sudah disinggapi penyakit. Dan saya ini orang kaya. Walam yarithuni illa ibna wahida. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya minta maaf saya lupa namanya. Yang jelasnya dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sahabat ini mengatakan, apa atasaddaq bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan bi thulutsai mali, 2/3 hartaku? Bolehkah aku menginfakkan hartaku 2/3? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Wasyatru ya Rasulullah, 1/2-nya ya Rasulullah, apakah boleh saya menginfakkan hartaku itu 1/2-nya? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Wathuluts ya Rasulullah, 1/3-nya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ats-tsuluts katsir. Innaka, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun mimman tadhar ala. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tertati-tati sampai dia harus meminta-minta. Seperti itu. Ini menunjukkan kita kan selalu berdoa. Apa doa kita seusai sholat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kesuksesan di dunia dan berikan aku juga kesuksesan di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Ini menunjukkan apa? Ya, menjadi kaya silakan saja, menjadi bisnismen silakan saja. Tapi yang paling baik apa? Ketika biasanya kan kita apa? Kita berbisnis sesama manusia saja, bisnis sesama manusia. Masih jarang umat Islam itu membangun bisnis, dia berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisnis dengan Allah. Alangkah baiknya kalau kita dari awal berbisnis, kita memang niatkan saya mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala apa yang dilakukan pasti dia libatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya kita tidak muluk-muluk. Kita tidak terlalu jauh dulu mau mengkaji masalah bisnis itu. Kita tidak terlebih jauh, tapi kita lebih dulu mau masuk ke dalam etika bisnis. Kalau bahasa fikih muamalahnya akhlaqiyatul amal. Akhlak atau etika yang mesti ada ketika kita berbisnis. Kita harus pahami dulu karena tidak semua hal yang berkaitan bisnis itu semuanya haram, tapi tidak semuanya juga halal. Ada bisnis yang halal, ada bisnis yang haram, seperti itu. Tapi kan kita mau masuk surga, tidak mungkin kita mau melakukan sesuatu yang diharamkan, bisnis yang diharamkan kalau kita mau masuk surga, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita tidak mau masuk surga, kan tidak tahu. Nah, sebagai pengantar, apa itu etika bisnis? Bisa dilihat di dinding. Etika bisnis adalah seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Artinya apa? Kita tidak asal bisnis. Kita tidak asal membuat sebuah bisnis kemudian tidak melibatkan Allah di dalamnya sehingga kita bisa merusak akidah kita, atau misalkan kita merusak hal-hal yang berkaitan dengan syariah,
ataukah kita merusak hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhlak. Seperti itu. Karena dulu saya waktu kuliah di IAIN, dulu masih STAIN, tapi saya tidak sampai selesai. Saya di STAIN itu sampai semester 5 saja, kemudian keluar. Sewaktu saya kuliah, itu saya melakukan apa? Saya kerja di TPI. Saya kerja di TPI Pelabuhan, itu 2 tahun lebih. Mulai sebelum masuk kuliah, sampai selesai kuliah semester 5, itu saya kerja di TPI. Bisnis kecil-kecil, membantu keluarga, membantu om, seperti itu. Dan itu banyak hal yang berkaitan dengan muamalah Islam itu dilanggar. Karena apa? Niatnya hanya mengejar keuntungan. Bahkan beberapa di antara pebisnis itu mengatakan, kalau kita jujur itu tidak ada yang nanti tidak laku. Padahal kalau dalam Islam, salah satu poin yang harus dilakukan adalah konsep kejujuran. Makanya Nabi Muhammad digelar Al-Amin, saking jujurnya dalam bermuamalah, seperti itu. Nah, apa dasar pemikirannya? Apa dasar pemikiran kenapa mesti ada etika bisnis? Kenapa mesti kita pelajari ini? Dan kenapa mesti kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbisnis? Nah, ini kalau misalkan adik-adik mau ambil, ini terdapat di dalam kitab Tarjih jilid ketiga. Itu sudah ada etika bisnis yang mesti dilakukan orang Muhammadiyah secara khusus dan umat Islam secara umum, karena itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keyakinan yang mesti ada dalam setiap muslim adalah bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta kekayaan, sedang manusia pemilik tidak mutlak, nisbi. Sifatnya hanya pinjaman. Pinjaman. Kalau misalkan Allah mau ambil itu harta kita, Allah ambil. Kalau Allah mau tambah, Allah tambah. Misalkan dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumblatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya seperti orang yang menanam satu biji, yang biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu memiliki 100 buah. Seperti itu. Jadi 100 kali 7, 700 buah. Seperti itu. Seperti itulah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa dia berinfak? Karena dia meyakini bahwa harta itu bukan milik dia secara mutlak. Dia hanyalah pinjaman. Harta adalah milik Allah secara mutlak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lakum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi siapa yang menjadikan kita menguasai harta itu? Allah. Allah yang menguasai, memberikan kita kuasa terhadapnya. Ya tentu tergantung dari usaha kita. Seperti itu. Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta tersebut milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi kepadanya. Ini catatan penting yang buat kita semua sebelum kita melakukan yang namanya bisnis. Karena kebanyakan manusia kalau hal-hal yang berkaitan dengan uang terkadang lupa Allah, bahkan menghalalkan segala cara. Seperti itu. Dan ayat ini terkadang dilupa. Dan umumnya umat Islam juga tidak tahu, tidak sadar bahwa itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebagai konsekuensi logis
paradigma atau pandangan dasar tauhid, manusia dituntut berlaku adil dan menjadikan lain sebagai sesama saudara, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Apa maksudnya? Ya, kita berbisnis, kita jadikan sebagai ini merupakan dasar tauhid kita. Kita jadikan dasar tauhid sebagai poin untuk menjalankan bisnis kita. Tidak hanya sekedar berbisnis. Apalagi kalau dalam kaitannya persoalan keadilan. Luar biasa Islam membimbing manusia untuk senantiasa berbuat adil dalam persoalan muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Ayat yang selalu dibaca ketika khutbah Jumat. Tapi boleh jadi banyak umat Islam yang tidak tahu artinya. Padahal sering didengar. Apa artinya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, luar biasa bimbingan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW kaitannya dengan kehidupan manusia. Karena Al-Quran memang tidak hanya mengajarkan bagaimana kita sujud. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana berhaji, tapi mengajari kita juga bagaimana bermuamalah. Duribat alaihimuz zillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka pasti diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali orang yang membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, tujuan aktivitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih penting lagi untuk kesejahteraan ukhrawi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mau membangun bisnis, yang paling pertama yang harus kita tetapkan, niat kita apa? Apa niatnya bisnis? Apa kita niatnya membangun ekonomi? Apa niatnya? Apakah semata-mata untuk mencari kehidupan dunia, ataukah juga ingin membangun kehidupan ukhrawi, seperti itu, kehidupan akhirat? Makanya Islam menetapkan yang namanya zakat, Islam menetapkan yang namanya infak, Islam menetapkan yang namanya sedekah, supaya kehidupan bisnis kita itu senantiasa apa? Tidak hanya berbicara tentang kehidupan duniawi, tetapi lebih kepada kehidupan ukhrawi, akhirat, seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Berapa banyak orang yang meninggal ketika dia melakukan bisnisnya? Berapa banyak orang yang melakukan kebaikan ketika mereka melakukan bisnisnya, mengamalkan bisnisnya, dan berapa banyak orang melakukan kecurangan di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin." Yang namanya kematian itu kami yang mengatur. Kapanpun kalian berada, kapanpun kalian dan dimanapun kalian, yang namanya kematian itu Allah yang atur. Jangan sampai ketika kalian melakukan bisnis yang haram, Allah cabut nyawa kalian, dan tidak ada yang tahu. Berikutnya, sampai jam berapa? Sampai habis saja nih. Iya, siapa tahu sampai jam 6 habis. Tidak banyak kok. Berikutnya, poin yang berikutnya, Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasulan yatslu 'alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadz zulumati ilan nur." Dialah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah yang di dalamnya penuh dengan penjelasan supaya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaji dan mengkaji dan belajar dan senantiasa juga menghidupkan kehidupan yang baik, kemudian dia bermuamalah dengan baik, Allah akan membimbing mereka. Berbeda dengan hanya sekedar kehidupan bisnis saja. Banyak dalam Al-Quran. Korun, bagaimana yang dulunya dia bahagia di dunia, tapi ujung-ujungnya apa? Akhiratnya bagaimana? Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Berikutnya, nilai manusia tidak semata-mata pada banyaknya harta, tetapi diletakkan pada cara mendapatkan harta dan pentasarufannya dan pengelolaannya. Tidak hanya sekedar banyak harta, tahu banyak hartanya tahu, tapi tidak hanya sebatas itu. Tidak sebatas itu, tapi poin utama adalah bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana pentasarufannya, bagaimana menghabiskannya, bagaimana mengelolanya, bagaimana membelanjakannya. Karena semua hal yang berkaitan dengan harta adalah ujian. Berapa banyak orang karena dia miskin, dia senantiasa taat kepada Allah, tetapi ketika dia diberi kekayaan, lemah imannya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Banyak jadi orang yang berharta, banyak-banyak pertanyaannya, banyak-banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Tapi itu penting, berharta itu penting, punya harta itu pun penting. Berapa banyak ulama, bahkan Umar bin Khattab sampai saat ini menikmati amal jariahnya karena wakaf tanahnya di Mekah. Berapa banyak orang dia telah meninggal tapi masih menikmati amal jariahnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam sudah meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Dan salah satunya adalah amal jariah. Amal jariah. Nah, kalau kita ini tidak ada amal jariah, tidak ada tanah harta yang bisa diwakafkan, berarti tidak ada amal jariah. Tidak ada uang untuk menyumbang di masjid, berarti tidak ada amal jariah. Seperti itu. Makanya bercita-citalah jadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Berikutnya, ajaran Islam bersifat menyeluruh, meliputi berbagai aspek, baik hubungan manusia kepada Allah maupun hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa tara malahu wa habbahu ahluhu." Siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang, hartanya akan diperbanyak,
dan keluarganya akan mencintainya. Ulama mengatakan umurnya diperpanjang, artinya apa? Umurnya itu berkah. Umurnya itu berkah. Setiap harinya dipenuhi dengan keberkahan. Orang-orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga silaturahim. Maksudnya apa? Kalau kita melihat hadis ini, maka itu menunjukkan Rasulullah membimbing kita untuk memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Karena orang yang bersilaturahim adalah orang yang bagus hubungannya. Tidak mungkin bagus silaturahimnya kalau bertengkar seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, perbaiki hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubunganmu sesama manusia. Maka yang pertama, umurmu akan berkah. Umurmu akan berkah. Hartamu akan diperbanyak. Orang yang berbisnis, misalkan yang di samping saya pebisnis, saya juga pebisnis. Ada barangnya yang saya suka, tapi saya benci. Apakah saya mau beli barangnya? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin saya beli. Tapi kalau dia bagus sama saya, pasti saya beli. Di Palopo ini banyak penjual. Banyak penjual toh, karena Palopo itu dikenal dengan kota konsumtif. Apapun yang dijual pasti dibeli. Apapun yang dijual pasti dibeli. Tetapi kalau misalkan ada penjual yang bagus hubungannya kepada manusia, kepada pembeli, pasti di situ terus orang belanja. Makanya cocok sekali ini. Allah akan memperbanyak hartanya dan keluarganya akan mencintainya. Berikutnya, perilaku umat Islam dalam berbisnis harus merujuk pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua bisnis itu haram, tidak semua juga bisnis itu halal. Ada yang haram, ada yang halal. Contohnya riba itu haram. Riba itu haram dan banyak diaplikasikan dewasa ini. Persoalannya banyak umat Islam tidak pelajari. Dan sebagai seorang pebisnis harus tahu. Makanya Umar bin Khattab di pasar umat Islam dia mengatakan tidak boleh menjual sebelum dia mempelajari fikih muamalah, fikih perdagangan, fikih bisnis. Karena orang yang tidak belajar tentang fikih muamalah kemudian dia berbisnis, ujung-ujungnya dia akan jatuh kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan pamanit taba hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Makanya adinda sekalian, belajar bisnis itu penting, tetapi belajar syariat tentang bisnis itu jauh lebih penting. Banyak seminar-seminar bagaimana membangun jaringan, bagaimana membangun bisnis, tapi jangan lupa bagaimana mempelajari ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan bisnis. Untuk apa? Supaya tidak jatuh dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut belajar. Jangan muka saya belajar nih, jangan sampai haram itu berhenti dari bisnisku. Tanda-tanda kecelakaan itu. Kalau ada yang berpikir begitu, jangan muka saya belajar fikih muamalah, fikih bisnis, jangan sampai haram itu yang kukerjakan. Berikutnya, pengabaian nilai-nilai Islam tersebut mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan semakin suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa banyak korupsi? Tidak belajar. Ada yang belajar tapi tidak mau mengamalkannya.
Itu yang berat. Dan tentu tuntutannya jauh lebih besar daripada orang yang tidak belajar. Kolusi dan nepotisme banyak sekali dalam dunia bisnis, curang, dan banyak. Kalau kita misalkan buka fikih muamalah, banyak sekali macamnya, cabang-cabang hal-hal yang mesti diketahui. Misalkan ada namanya Arya, ada namanya jual beli mula masa, ada namanya jual beli munabadha, dan banyak macamnya. Dan itu mesti diketahui oleh orang-orang yang mau berbisnis. Dan kita pasti secara otomatis kita pasti masuk dalam dunia bisnis. Minimal jadi apa? Jadi pembeli. Minimal jadi pembeli. Dan kita pasti tidak mau membeli kalau kita tahu bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh, karena ujung-ujungnya pasti haram. Makanya kajian ini saya berharap tidak sampai di sini. Ke depan kita akan buka mana itu jual beli yang diharamkan, mana jual beli yang diharamkan. Karena kalau misalkan kita jawab di sesi pertanyaan, itu mungkin dijawab hanya sekitar 2 menit, dan itu tidak tuntas. Maka kita akan buka jual beli yang diharamkan. Begini, kenapa bisa diharamkan? Kenapa, mana dalilnya? Mana bentuk prakteknya? Dan kenapa hal itu menjadi sesuatu yang harus dijauhi? Seperti itu. Contoh kecilnya, jual beli salam. Apa jual beli salam? Jual beli pesanan, atau biasa juga disebut sebagai jual beli online. Nah, itu saat ini sulit untuk dihindari. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana dalilnya? Apakah haram atau halal? Itu perlu dipelajari. Atau mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan? Itu perlu dipelajari. Penting dipelajari. Nah. Berikutnya, agar tercipta kesejahteraan yang meluas dan merata bagi seluruh warga negara, diperlukan budaya penegakan hukum dan etika bisnis. Etika bisnis yang dimaksud dalam himpunan Tarjih Jilid 3 adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan ketika kita membaca fatwa-fatwa Muhammadiyah. Ketika kita membaca fatwa-fatwa Muhammadiyah, maka kita akan menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah bisnis. Ini kami sudah susun beberapa powerpointnya karena beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi di suatu masjid ini yang saya kaji beberapa persoalan kontemporer yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah. Saya kira seperti itu pengantar untuk pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.